jelaskan, sudah Iya. saya jelaskan juga. Ya, Bapak tadi sudah bicara sama saya, makanya Bapak ini dengarkan ya. Kalau orang lain bicara itu Bapak dengarkan, ini baik-baik, jangan sampai Bapak ya orang lain bicara Bapak malah apa fokus ke yang lain. Hah? Paham. Dengarkan sama Bapak ya. Di sini ya barang-barang si pelanggar, semua barang-barang si pelanggar masih dalam pemeriksaan Pak ya. Nah di sini pun ya barang-barang si Pak Yandi kan masih dalam pemeriksaan ya. Dompet beserta kunci kendaraan dan barang-barang yang lainnya ada di ruangan komandan saya ya. Si Pak Yandi juga sempat menunjukkan kartu ATM-nya dan meminta izin kepada atasan saya untuk keluar dulu mengambilkan keuangan di kartu ATM ya. Betul. Ya. Anda lagi ngapain sih Pak? Saya ada di luar. Lagi di luar. Ya itu Anda lagi ngapain? Lagi di luar, Pak. Ya Bapak bisa. Saya sebenarnya nggak ada sangkut paut tentang ini loh, Pak. Ya. Sebenarnya saya tidak ada sangkut paut tentang ini loh, Pak. Ya. Kenapa Pak? Sebenarnya saya tuh tidak ada sangkut paut tentang ini, Pak. Sangkut paut, tidak ada sangkut paut. Gimana Anda? Enak sekali bicara seperti itu ya. Ini Anda yang memberikan keterangan kepada saya loh ya. Saya makanya dengarkan dulu sama Bapak ya. Kalau saya sedang bicara, dengarkan kalau Bapak baik-baik ya. Ya. Oke Pak ya. Di sini semua pelanggar yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangannya belum bisa diizinkan keluar dari kantor Pak ya. Walaupun jaraknya 10 meter dari kantor Pak ya. Ya, betul. Karena dikarenakan kenapa? Jadi sebelumnya juga sempat ada kejadian Pak ya, ada si pelanggar yang meminta izin kepada komandan saya ya. Namun setelah diberikan izin malah tidak ada kembali ke kantor, dialiaskan kabur ya. Meninggalkan kendaraannya di kantor untuk dijadikan jaminan. Pas saya cek ternyata kendaraan hasil tindak pencurian Pak ya. Betul. Nah, jadi di sini untuk izin keluar belum bisa diizinkan Pak ya. Kecuali kalau misalkan Bapak bisa datang ke kantor membawakan surat-surat kendaranya. Bisa nggak Bapak saya undang datang ke kantor Pak untuk membawakan surat-surat kendaranya? Saya sendiri belum tahu rumahnya, Pak. Tadi Bapak bilang ini Bapak pernah di rumahnya. Dulu di Pondok A. Berhubung itu, terus dia pindah. Sampai sekarang saya belum tahu tempat tinggalnya. Artinya Bapak bisa nggak datang ke kantor Pak membawakan surat-surat kendaranya? Ya nggak bisa lah, Pak. Orang nggak tahu rumahnya. Kalau misalkan Bapak, Saya nggak tahu rumahnya, Pak. iya, nah Bapak kalau misalkan memang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, jangan sampai panjang lebar Pak ya. Iya. Ya, kalau misalkan Bapak tidak bisa datang ke kantor, tidak saya permasalahkan ya. Betul. Yang terpenting ini, saya menerima keterangan dari Bapak ini kan baru secara lisan ya, melalui telepon Pak ya. Nah, jadi sebelum inti permasalahannya selesai, saya sarankan Bapak di sana jangan sampai dulu mematikan teleponnya, apalagi diakhiri panggilnya Pak ya. Makanya di sini dari awal Bapak bicara sama saya sampai sekarang suara Bapak ataupun percakapan itu kan sedang direkam dan diperdengarkan oleh komandan saya juga ya. Jadi nanti Bapak takutnya kalau tiba-tiba Bapak mematikan teleponnya, takutnya Bapak disangka memberikan keterangan palsu ataupun bermain-main sama pihak kami di sini Pak ya. Iya. Ya Pak ya, di sini berkas penjaminnya tertera atas nama Bapak ya. Jadi cuma Bapak yang bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus melibatkan orang lain ataupun pihak ketiga ataupun dioperasikan permasalahan kepada orang lain ya. Walaupun itu keluarga Bapak sendiri ataupun keluarga si Pak Yan sendiri Pak ya. Namun bukan berarti di sini sama persulit, pasti saya bantu kok ya. Ya. Jadi intinya walaupun Bapak nggak bisa datang ke kantor, tapi kan Bapak masih bisa memperbantu banyak dari sana ya. Nanti saya bantu dari sini ya. Iya. Perbantuan dan solusinya seperti apa nanti dibicarakan lagi sama Pak Yanya ya. Iya. Tolong nanti sampaikan di luar belum bisa diizinkan ya. Iya. Ini tinggal bentuk penyelesaiannya aja Pak ya. Betul. Jangan sampai nanti ya Bapak tiba-tiba mematikan teleponnya yang ada di sini si Pak Yanya dipersulit. Bapak juga mungkin sebagai dia penjamin yang memberikan keterangan kepada saya di sini bisa dapat panggilan dari kantor dimintai keterangan lebih lanjut ya. Bapak jangan sampai nanti tiba-tiba mematikan teleponnya ya. Bapak mematikan teleponnya ataupun buang kartunya sekali dulu lokasi Bapak di sini sudah diketahui Pak ya. Iya. Nomor Bapak berikutnya handphone Bapak ini kan sudah tertera otomatis ya. Iya. Lokasi Bapak sudah diketahui sama komandan saya ya. Iya. Namun selama Bapak mengikuti arahan dari saya di sini pasti saya bantu kok ya. Iya. Yang penting jangan sampai dimatikan teleponnya dan jangan sampai melibatkan orang lain ataupun dioperasikan permasalahannya kepada yang lain ya. Iya. Paham. Selama saya masih yang membantu masalah ini pasti bantu Pak ya. Iya. Asalkan Bapak bisa kooperatif dari sana ya. Iya. Paham? Yaudah, bentar saya panggilkan supaya ya sebentar ya. Iya. Bayan, masuk sini Bayan. Ini kan untuk izin keluar kamu belum bisa diizinkan ya. Coba kamu bicarakan lagi sama halo? Ya, halo Yan. Ya gimana?
Ya nggak bisa lah, Yan. Kalau nggak ada surat keterangan nggak bisa kamu. Harus kamu selesaikan dulu. Sekarang kan udah nggak dimasain lagi ya. Ini ya cuma betul dan nanti aja. Ini sudah kuat masih nggak ada ya. Tadi kan saya ada kuat juga nggak ada uang cash. Nah tadi kan dikasih solusi ya sama komandannya ya. Iya. Nah solusinya kayak gini nih. Ini kan ada program ya. Namanya kan program elektronik tilang online secara digital print ya. Ini kan berbantuan secara jarak jauh ya. Ini kan masalah kuat masih nggak ada ya. Cuma kan sudah bisa keluar gitu ya. Nah maksudnya ini saya mau pinjam dulu sama kamu pinjam dulu. Kalau ada kan uangnya dipinjam dulu. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang aku. Aku aja nganggur ini. Nganggur belum kerja. Maksudnya itu aku ada uang apa cuma aku. Maaf Pak Yan, aku nggak punya uang. Titik. Aku nggak punya uang. Maksudnya nih, maksudnya kalau nggak ada uang semuanya emang yang ada berapa gitu? Nggak punya. Aku lagi kalang kabut ini. Buat keluarga aja repot. Udah soalnya gitu kalau nggak ada penyelesaiannya gitu ya, yang ada permasalahan di sini nanti diproses soalnya kan ini ya. Ya, Memang atas nama aku gitu bos. ya terserah. Wah, aku soalnya nggak ada sangkut paut tentang ini. Aku Soalnya permasalahan di sini udah nggak bisa terlibatin siapa pun itu orangnya lagi gitu. ya udah terserah pokoknya. Kalau kamu minta tolong sama saya nggak punya uang. Dengerin bos ya, ya. Dengerin bos ya. Ya? Ini kan polisinya udah tahu bos ya. Iya udah biarin kalau polisinya udah tahu, suruh datang aja ke sini. Nanti kalau bos datang ke sini nanya. Nggak apa-apa, Gimana coba bos? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suruh datang ke sini aja. Biar malah jelas, aku malah seneng. Atas nama kamu bos. Nggak apa-apa, udah biarin. Nih bos ya. Ini kan saya nggak mau sampai kamu datang. Iya udah, pokoknya aku titik poin. Bapak polisi suruh datang ke sini. Ya Allah bos, maksudnya ini bos ya. Iya, aku nggak punya uang. Udah, titik. Aku nggak punya uang. Biar kamu peres mau apa nggak punya uang aku. Nggak. Lagi loh bos. Udah biarin nggak apa-apa, ribet juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Ya, ini kan ya saudara saya mau bicara lagi. Halo. Ya, saya Pak. Ya, Pak gimana Pak? Iya, ini suruh nalangin dulu pakai uang saya. Saya nggak punya uang, Pak. Saya aja nganggur, Pak. Sama Bapak itu Bapak membicarakan masalah uang itu ada yang mendengarkan tidak di sekitaran Bapak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Masalah uang ya? Jangan bahas masalah uang. Ini saya tidak ada bahas minta uang sama Bapak ya? Jangan sampai nanti orang lain yang tidak tahu permasalahan dari awal nanti timbul salah paham. Misalkan saya minta uang sama Bapak ya? Saya di sini tidak ada bahasan minta uang sama Bapak ya? Tolong dengarkan sama Bapak ya. Bapak ini bicara sama saya sendiri. Iya betul, sendiri. Bukan sama keluarga Bapak. Enggak, jauh. Jauh. Sama Bapak ya. Dengarkan sama Bapak ya. Ya. Ya di sini ya si Pak Ianya itu bukan masalah tidak ada keuangan ya. Seperti yang barusan saya bilang di sini kan suara Bapak atau percakapan Bapak sama saya, baik percakapan Bapak sama Pak Ianya ya. Ya. Yang dimonitor dan diperdengarkan oleh komandan saya juga ya. Iya, nggak apa-apa. Komandan saya ya. Betul, nggak apa-apa udah. Dengarkan sama Pak di sini sedikit saja kan saya juga mendengarkan percakapan Bapak sama Pak Ianya ya. Ya. Ya, ini kan bukan masalah tidak ada keuangan, keuangannya ada namun kan posisi si Pak Ianya terkendala bisa diberikan keluar. Ya. Mungkin si Pak Ian meminta bantuan kepada Bapak yang dalam segi materi ya. Dalam artian mau pinjam uang Bapak untuk mendanatangani masalah cicilannya. Ya, betul. Jadi Bapak di sana juga nggak usah takut, nggak usah khawatir ya masalah keuangan Bapak yang mungkin ada terkait Pak Ianya. Saya juga mengerti Pak ya, yang namanya keuangan kan tidak bisa melihat teman, saudara, rekan ataupun Iya. keluarga benar. Iya. Nah jadi kan sebelumnya juga sempat saya katakan sama Bapak ya, kalau misalkan permasalahannya tidak selesai, kalau misalkan sudah ada perbantuan dari Bapak ya, tidak perlu nanti untuk kepulangan saya antarkan ke tempat Bapak ya. Iya, nggak apa-apa. Hanya untuk menyaksikan Betul, nggak apa-apa. laporan Bapak itu diinvestasikan malam ini juga. Boleh. Harus menunggu sampai besok ataupun lusa. Boleh. Iya, jadi Bapak juga harus tahu. Pintu selalu terbuka. Nggak apa-apa. Itu kalau misalkan sudah ada perbantuan ataupun sudah selesai permasalahannya ya. Iya. Jadi intinya di sini saya serta bertanggung jawab masalah keuangan Bapak yang mungkin akan terpakai sama sebayanya, ya? Paham? Iya. Nah, saya mau tanya sebelumnya sama Bapak ya, itu kawannya sudah Bapak persiapkan untuk menanggulangi masalah cicilannya? Saya nggak punya uang, Pak. Kalau dimintain tolong, saya nggak punya uang. Ya, Bapak kalau
saya ya, ini biar selesai aja, biar cepat selesai aja permasalahannya Pak ya. Biar kedepannya ya, kalau saya pribadi ya, bantu atau tidaknya tidak ada untungnya bagi saya Pak ya. Betul, betul. Lagian walaupun diperbantukan sama Bapak di sana ya, keuangan itu bukan untuk saya pribadi ataupun kemarin saya. Itu langsung disetorkan ke kantor perpajakan negara ya. Paham? Iya, paham, Pak. Iya, nah jadi gini, yang harus Bapak pikirkan ke depannya, di sini berkas penjamin tertera sama Bapak ya. Iya. Di sini terbukti rekaman suara Bapak yang menyatakan bahwa itu betul keterangannya keterangan resmi ya. Ini memang betul surat-surat keterangannya tertinggal, betul nggak? Nah, kalau misalkan sampai permasalahannya tidak ada bentuk penyelesaian ya, bukan cuma di Pak Ian aja dia bisa ditentuin, ya Bapak juga sebagai pihak penjamin yang memberikan keterangan kepada saya bisa dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangannya ya. Paham Pak? Iya, paham. Nah, ini biar cepat selesai aja permasalahannya. Kalau misalkan Bapak tidak memegang dengan nominal semuanya ya, yang Bapak pegang itu ada berapa saya tanya? Saya minta kejujuran dari Bapak aja. Apaan, Pak? Apaan, Pak? Ya, kalau misalkan Bapak tidak memegang dengan nominal semuanya, yang dipegang saat ini sama Bapak ada berapa saya tanya? Bapak saya lagi kosong, lagi nggak ada job kerja. Jadi maaf, berapapun saya nggak bisa ngeluarin uang. Saya aja buat keluarga, buat ngontrak aja. Gitu loh, Pak. Bapak itu bukan masalah tidak ada keuangan ya, tapi Bapak cuma takut ya keuangan. Bukan, Pak, saya lagi kosong. Nol, lagi kosong. Banyak nganggur ini, banyak tukang-tukang di belakang nganggur. Ya, saya cuma minta kejujuran dari Bapak ya. Iya. Bapak mau uang berapapun itu kan uang Bapak, hak Bapak, betul kan? Bukan mau saya ambil ataupun mau saya buat saya, bukan buat Iya, itu paham, Pak. Paham. Paham. Saya paham, Pak. kejujuran dari Bapak ya. Nah, kalau ini logika aja ini ya. Bapak itu kan di sana punya keluarga ya. Nggak mungkin kalau misalkan Bapak tidak memegang nominal ke nominal ya, Pak ya. Betul nggak? Pak, saya sehari-hari buat makan aja juga Senin Kemis, Pak. Apalagi suruh nalangin itu temen suruh bayar motor segitu. Itu cuma teman-teman kenal aja, Pak. Gitu loh. Kan tadi dari awal kan saya katakan itu teman kenal, Pak. Saya pernah ngerjain rumahnya dia. Tuh, gitu loh, Pak. Mau itu teman kenal Bapak baru teman baru kenal atau gimana ya? Yang jelas di sini saya menerima keterangan dari Bapak. Saya di sini tidak kenal sama Bapak loh. Ya. Sama, saya juga nggak kenal sama Bapak. Bapak ya di sini ya, Bapak yang memberikan keterangan kepada saya ya. Kalau saya tadi Orang Ambon yang nelfon tuh bahasa bilang begitu, Pak. Saya di sini saya tidak mendengar kalau misalkan Bapak itu cuma disuruh Bapak memberikan keterangan kepada saya. Iya. Saya menerima keterangan dari Bapak sendiri. Bertanya sama Bapak dan Bapak jawab ya. Betul nggak? Iya, emang tadi saya jawab. Suratnya dia bilang ada di rumah. Nah, udah kan? Ya, gitu aja. Ada nggak itu surat sebenarnya ada nggak itu Bapak? Kan saya sama rumahnya jauh, Pak. Sama rumahnya kan jauh, Pak. Setahu saya motor itu dia pakai motor-motor itu aja, Pak. Nah, betul kan? Bapak kan yang memberikan keterangan kepada saya. Iya, motornya yang dipakai itu aja. Intinya Bapak di sini mau dibantu atau tidak gitu aja. Lah, kok saya dibantu? Lah, saya kan nggak ada keluhan apa-apa, Pak. Kenapa dibantu? Ya. Bapak paham nggak? Di sini saya menerima keterangan dari Bapak dan berkas penjaminnya tertera atas nama Bapak sendiri ya. Di sini ya jelas di sini saya ya memiliki bukti rekaman suara Bapak sendiri loh ya. Iya. Oh, tahu amat ya. Kalau misalkan sampai permasalahan tidak ada bentuk penyelesaian, Bapak saya bawa ke kantor ya. Boleh. Kalau nggak ini mending datang ke sini aja. Kalau nggak mending ke sini aja. Berarti Pak jangan mentang-mentang Bapak bicara sama saya lewat telepon Pak ya. Nanti Bapak kalau misalkan sudah ada di kantor ya. Belum Pak, saya tidak bisa bantu Bapak. Bapak mau nangis darah pun di sini saya tidak bisa bantu Bapak loh ya. Kalau Bapak sudah di kantor ya. Iya. Paham. Di sini jelas ya rekaman suara Bapak ya yang memberikan keterangan kepada saya dan berkas penjaminnya tertera atas nama Bapak ya. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan yang telah Bapak jaminkan, mohon maaf ya. Bapak di sana sama saja melindungi kendaraan bermasalah ataupun kendaraan bodong ya. Bapak bisa dikenakan pasal 40 KUHP ya. Melindungi kendaraan bermasalah tanpa surat-surat seperti kendaraan bodong hasil tindak pencurian ya. Mana? Pak. Halo, Pak.
Oh iya, kalau itu paham Pak. Bapak bisa tunjukkan surat-surat kendaranya. Saya tunggu sekarang ada di kantor. Kalau saya menunjukkan surat-surat kendaraan nggak tahu Pak. Saya kan dibilang dari awal jauh sama rumahnya Pak. Gila, dari tadi saya tanya sama Bapak, di sini masalah surat-surat kendaraan sudah bisa permasalahan. Intinya Bapak mau saya bantu atau tidak gitu loh, ya? Paham nggak? Dari tadi ini saya mau jelaskan loh sama Bapak ya. Cuma Bapak dari tadi nyelocos aja terus ya. Paham Pak? Saya dengarkan sama Bapak ya. Halo. Ya udahlah Pak, terserah Bapak lah mau diapain. Iya. Dari sini saya cuma niatnya sekedar membantu aja Pak ya. Ya udah, gini aja titik poinnya gini aja Pak. Terserah Bapak mau diapain udah terserah. Saya nggak ada sangkut paut. Udah. Saya datang sekarang ke tempat Bapak ya. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan, saya datang sekarang ke tempat Bapak ya. Silakan Pak, silakan. Saya rumahnya Ian juga nggak tahu Pak. Bapak bicara sama saya lewat telepon, jadi Bapak tidak Bapak bicara seperti itu ya. Iya. Ya, saya pengen tahu kalau misalnya Bapak sudah berada sama bukan sama saya ya. Kira-kira Bapak bicara apa ya? Mulut Bapak itu masih bisa nganggap atau gimana ya? Ya, Bapak tunggu di sana ya. Bapak mematikan handphonenya. Bapak Iya. Saya di sini Pak. Bapak sudah diketahui di sini ya. Iya. Nomor Bapak berikut sinyal di handphone Bapak sudah tertera otomatis ya. Iya. Jadi loh, Bapak sudah diketahui Pak ya. Paham? Paham ada? Paham. Yang mentang-mentang bicara sama saya lewat telepon Pak ya. Iya. Anda sekarang saya tidak Anda ya. Siapa yang tahu? Dan di sini saya niatnya baik, tadinya membantu Bapak ya. Tapi Bapak keras kepala seperti itu ya sudah ya. Saya dibantu sama diri dan tidak tahu ruginya. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaranya, saya tolongin Anda di sini ya. Bapak dari sana ya. Silakan Bapak lah. Iya udah terserah Bapak. Mau diapain? Salah. Halo. Apa Yan? Aku itu sebenarnya nggak tahu rumah kamu. Kok kamu kok begitu sih? Gimana sih? Aku tuh nggak tahu rumah kamu. Kok kamu? Pada permasalahan ini dipersulit nanti di sana ke bawah. Mau tahu aku minta tolong dulu gitu. Ya, minta tolong lah aku aja begini keadaannya kok kamu minta tolong saya. Emang kamu kan punya anak. Kamu kan punya anak, punya istri. Tadi kan aku kan udah ngomong ke sana sini tapi kan nggak ada jawaban. Maksud aku gini, daripada nanti permasalahan ini dipersulit, yang ada malah ribet lagi. Maksud aku kan aku mau ngikutin problem elektronik online dan permasalahan ini tidak dipersulit supaya nanti permasalahan ini juga nggak ada Matiin. Nah, di sana juga nggak ke bawah-bawah. Maksud aku minta tolong dulu minjam uang di sana dulu. Nanti kalau masalah ini beres aku ganti kan. Nggak harus nunggu berhari-hari, nggak harus nunggu berjam-jam. Matiin. Bisa kan?